ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa mengadakan kegiatan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah meridhai kita semuanya. Amin. Hadirin yang dimuliakan, satu pembahasan singkat yang akan kita angkat, contoh-contoh amalan ibadah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, yang mana dengan hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada kita al-jannah. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa surga diraih itu tidak hanya dengan impian belaka, tetapi adalah dengan kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam mengupayakannya dan dalam mengusahakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sehingga tidaklah seorang itu dengan bersantai meraihnya, tetapi dia harus memperhatikan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan i'tiqadnya, isi hatinya harus benar, bertauhid tanpa syirik dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Meraih al-jannah adalah dengan memperbaiki akidah. Di antara Nabi memberitahukan ketika adanya seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Mal maujibatani?" Wahai Rasul, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Faqala, maka Rasul mengatakan, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka pasti surga. Upaya mentauhidkan Allah, mempelajari tentang tauhid, beribadah ikhlas karenanya, tidak menyembah kepada yang lain, sampai dia mati di atas tauhid tanpa syirik, maka Rasul memastikan dia akan masuk ke dalam al-jannah. Yang kedua, hal yang pasti kata Nabi, "Wa man mata yusyriku billahi syai'an." Barang siapa yang dia mati dengan membawa dosa syirik, maka dakhalan nar, pasti masuk ke dalam neraka. Ini contoh yang harus kita lakukan, membersihkan etikot kita dari kesyirikan dan memupuk dengan tauhid.
Yang akan kita bawakan dalam kesempatan malam hari ini adalah beberapa contoh amalan-amalan setelah kita selesai dalam membahas akidah, tentunya memperbaiki akidah, ittiba'ur rasul yang ada pada syahadatain, kan itu adalah syarat mutlak. Syarat mutlak bagi kaum muslimin. Dalam hadis Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 hal yang berkaitan dengan akidah. Siapa yang meyakini ini dengan baik dan benar, Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Beliau mengatakan, hadis Ubadah bin Samit, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anni Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuha al-qali Maryam wa ruh min, wal jannata haqqun wan nar haqqun, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal." Barang siapa yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama, betul-betul dia mengerti tentang tauhid dan melaksanakannya dalam kehidupan, beribadah hanya kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Konsekuensinya adalah mentaati Rasul dan beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga, wa anna Isa Abdullahi wa Rasul, meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Penciptaan Allah kepada Nabi Isa disebutkan dalam hadis ini. Kalimatuhu alqali Maryam. Isa itu diciptakan dengan kalimat kun. Fakana Isa bikun. Allah ucapkan kun, diberikan kalimat itu kepada Maryam, jadilah. Maka jadilah Isa di rahimnya Maryam dengan kalimat Allah kun. Dan sesuai dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila menghendaki sesuatu terjadi, tinggal mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi Isa Allah ciptakan dengan melalui cara seperti ini, tanpa melalui hubungan layaknya suami istri. Sehingga jangan kita heran, kok bisa? Segala sesuatu kalau Allah menghendaki bisa, pasti akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Wa ruh min, dan Isa adalah salah satu di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh-ruh yang lain. Bukan setengah Tuhan atau bagian dari Tuhan atau anak Tuhan, bukan. Ruhnya Nabi Isa sebagaimana ruh-ruh yang lain yang Allah ciptakan. Dan ini keyakinan kita. Kemudian wal jannata haqqun, dia meyakini surga adalah hak adanya. Wan nar haqqun, dia meyakini neraka hak adanya. Maka siapa yang memenuhi 5 hal ini, Rasul mengatakan adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana min amal, sesuai dengan amal perbuatannya. Hadirin melakukan membahas tentang hal ini banyak sekali pembahasannya. Urutannya adalah beriman, bertakwa, karena memang surga diberikan kepada orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka setelah bertauhid, beriman, bertakwa, itu semua dibarengi dengan amal saleh.
Karena kalau cuma pengakuan beriman tanpa amal, la yanfa', tidak ada manfaatnya. Iman menuntut kita beramal. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kami akan sebutkan dengan cepat, mengingat waktunya singkat, beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan binaul masajid, membangun masjid. Kami hanya sekedar menyebutkan beberapa dalil yang dalam hadis tersebut ada penyebutan dakhalal jannah atau adkhalahullahu jannah atau wajabat lahul jannah. Hadis-hadis yang Nabi menyebutnya akan masuk dalam surga, mendapatkan janji surga, atau bahkan wajib harus dia masuk surga atas izin Allah Azza wa Jalla yang mengharuskannya dia pasti masuk surga. Beberapa di antaranya adalah hadis Nabi alladzi akhrajahu faqad akhraj al-Bukhari wa Muslim an Utsman bin Affan radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi biha wajhallah yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man bana baitan, barang siapa yang membangun masjid, maka man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid dengan niatan ikhlas karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah yang mewah di dalam al-jannah. Akan dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla rumah yang mewah, yang megah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah harus pengertiannya satu orang membangun satu masjid sendirian? Jawabannya tidak. Hadis ini diterangkan dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibn Hajar Asqalani, Syarah Sahih Bukhari. Hadis ini terucap oleh Nabi ketika membangun Masjid Nabawi. Di saat itu para sahabat sedang bahu-membahu kerja bakti, kalau bahasa kitanya ta'awun dalam membangun Masjid Nabawi. Kata Utsman bin Affan, disebutkan Imam Ibn Hajar Asqalani, di antara kami ada yang membawa batu bata, di antara kami ada yang membawa pasir, di antara kami ada yang membawa keperluan dalam membangun itu. Di saat itulah Rasul mengatakan kalimat ini, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid yabtaghi bihi wajhallah, dengan niatan ikhlas karena Allah, Allah akan bangunkan untuknya satu rumah mewah dalam surga, berkaitan dengan semua orang yang ikut dalam ta'awun membangun masjid tersebut. Yang berikutnya ya kaum muslimin adalah amaliyah azan. Azan ini adalah amaliyah yang besar. Azan adalah suara panggilan untuk menegakkan ibadah salat dengan berjamaah, tanda masuknya waktu salat. Disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala ta'jub dengan salah seorang di antara hambanya yang dia jauh di sana mengembala kambing di atas bukit yang jauh, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk pulang segera, namun dia di sana mengumandangkan azan dan menunaikan ibadah salat. Allah ta'jub dengan hamba yang seperti ini. Saya bacakan hadisnya. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa Abu Dawud an-Nasa'i an Uqbah bin Amir. Qala sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'jabu rabbuka min ra'il ghanam fi ra'si shatiyatil jabal yu'adzin bis salati wa yusalli. Allah ta'jub, Allah heran dengan salah seorang di antara hambanya yang dia mengembala kambingnya nun jauh di sana,
Masafah yang sudah safar jauh di sana, di atas bukit sana. Dia di sana tetap mengumandangkan adzan, kemudian menegakkan salat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, yaqulullahu Azza wa Jalla, "Unzuru ila 'abdi hadza." Lihatlah oleh kalian hambaku ini, yu'adzin, dia mengumandangkan azan, wa yuqimus salah, dan dia mendirikan salat, yakhafu minni, dikarenakan takut kepadaku. Dia tidak meninggalkan ibadah salat walaupun sendirian di atas sana, jauh di sana, di pegunungan, di perbukitan. Dia tetap melakukan salat karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diakhiri hadis ini dengan kalimat, qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku ini dan aku memasukkan dia ke dalam al-jannah. Hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadirin kaum muslimin, bagi orang yang mendengarkan azan diperintahkan untuk mengikuti ucapan muadzin. Disebutkan hadis yang sahih, faqad akhraja an-Nasa'i wa Ibnu Hibban min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-Imam Nasa'i dalam sunannya, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kunna ma'an nabi, kami di waktu itu bersama dengan Nabi, berkumpul, bermajlis dengan Nabi. Faqama Bilalun yunadi, tiba-tiba Bilal berdiri kemudian mengumandangkan azan karena memang sudah masuk waktu salat. Bilal ketika azan, Rasul mengikuti bacaannya muadzin tersebut Bilal. Falamma sakat, tatkala Bilal telah selesai dalam azan, faqala Rasulullah, tatkala Bilal selesai dari azan, maka Rasul mengatakan, man qala mithla hada, barang siapa yang berucap seperti ucapan yang diucapkan oleh Bilal, yakinan, dalam keadaan yakin, percaya sepenuh hati, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam azan kaum muslimin, semua kalimatnya kalimatut tauhid. Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diperdengarkan di telinga kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terus sehari 5 kali. Dan kita kaum muslimin disuruh untuk mengulangi ucapan itu, mendengarkannya dan menyebutkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam jiwa kita akan tercabut dan terbuang kesyirikan-kesyirikan. Tidak menduakan Allah dengan apapun, tidak menyetarakan Allah dengan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimat yang harus kita pegangi. Kita pun disuruh mendengarkannya dan mengulanginya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diucapkan kembali 2 kali. Kita pun disuruh mengulangi kembali. Terus seperti azan, dan perkara yang sangat besar. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kita disuruh mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Ini bentuk tawakal kita. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kita kecuali itu adalah karena Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, bukan bersandar dengan kemampuan kita, dan tidak bersandar kepada yang lain. Sampai yang terakhir, la ilaha illallah, kita pun mengulangi la ilaha illallah. Siapa yang meyakini ini dengan sepenuh hati, maka Rasul mengatakan dakhalal jannah,
Masya Allah, ini ibadah azan. Yang berikutnya kaum muslimin, orang yang menjaga wudu pada setiap dia batal, dia berwudu. Ini amalan yang mudah kita lakukan sebenarnya, cuman berat pelaksanaannya. Bagaimana itu? Mudah tidak wudu? Mudah. Tapi berat pelaksanaannya. Karena apakah ada di antara kita melakukan ini? Kita bacakan hadisnya. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa Ibn Huzaimah min hadits Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu an qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman, suatu hari di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Rasul berkata, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, mengapa engkau berjalan di hadapanku dalam surga? Nabi keheranan, ada apa denganmu? Amalan apakah yang paling engkau lakukan? Ada dua hadis nanti akan kita bacakan yang semisal ini. Fa inni, kata beliau, innani dakhaltul barihatal jannah. Aku tadi malam masuk ke dalam al-jannah. Fasmi'tu khashkhashataka amami, dan aku mendengar suara terompahmu ada di hadapanku. Faqala, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan kecuali setelahnya aku sholat 2 rakaat. Wala asabani hadathun qat, dan tidaklah aku terkena hadas sama sekali. Apakah itu kentut, atau buang air kecil, atau buang air besar, hadas membatalkan wudu. Wala asabani hadathun qat, dan tidaklah menimpaku, mengenaiku satu hadas pun illa tawadda'tu indahu, kecuali aku berwudu segera setelahnya. Ini amalannya Bilal. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah. Wudu sesuatu yang disyariatkan. Menjaga wudu demi kesuciannya bukan perkara yang menyelisihi. Ini bagian ajaran Islam. Ketika Rasul mendengarkan hal ini, maka Rasul mengatakan, "Hadza, ini dia yang menyebabkan engkau bisa berjalan di hadapanku fil jannah." Ini keutamaan Bilal radhiyallahu an, di mana beliau tidaklah terkena hadas kecuali beliau segera mengambil air untuk berwudu agar supaya menjaga kesuciannya. Adakah di antara kita yang melakukan hal ini? Belum ada. Karena mungkin baru mendengarkan hadisnya. Mari kita coba. Apakah bisa kita lakukan? Kalau dikatakan bisa, ini bukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Bisa-bisa saja kita melakukan itu. Cuma abot. Abot badan? Berat. Kalau wudu dikarenakan hendak sholat, ya memang setiap orang yang terkena hadas ketika hendak sholat, ya wajib. Wong itu syarat sahnya sholat. La sholat liman ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah sholat seseorang ketika dia terkena hadas sampai dia berwudu. Kalau dia tidak berwudu, ya tidak sah sholatnya. Ada yang dilakukan oleh Bilal ketika berhadas langsung berwudu, mau sholat atau tidak sholat, dalam rangka untuk menjaga kesuciannya. Ini keistimewaan. Yang berikutnya, kaum muslimin, adalah ad-du'a badal wudu. Berdoa
setelah selesai wudu. Faqad akhraj al-Imam Muslim Imam Muslim menyebutkan dalam sahihnya, man tawadda'a, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, man tawadda'a, barang siapa yang dia berwudu, fa ahsana al-wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma qala, kemudian dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini riwayat Imam Muslim. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, doa Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, akan dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Yadkhulu fiha ayyaha syaa. Diperkenankan, dipersilakan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Setiap setelah wudu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ? Boleh? Mau ditambahi dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Masya Allah, keutamaannya akan dibukakan 8 pintu surga dan diperkenankan, silakan memilih melalui pintu mana engkau masuk ke dalam al-jannah. Hadirin melakukan yang berikutnya adalah as-salat ba'dal wudu. Melakukan salat setelah selesai berwudu, yang biasa disebut dengan syukrul wudu atau sunnatul wudu. 2 rakaat setelah selesai berwudu. Hadirin yang kami muliakan, hadisnya faqad akhraja al-Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, satu hari Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling engkau lakukan, paling sering engkau lakukan fil Islam, dalam syariat Islam ini. Bilal tidak melakukan sesuatu yang bid'ah, tidak. Tapi ada satu amalan di mana Bilal selalu mengamalkannya. Satu amalan ya kaum muslimin akan bernilai tinggi ketika amalan tersebut rutin dalam melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ma dawama alaihi sahibuhu. Amalan yang dilakukan terus-menerus oleh pelakunya, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena faktor rutinitasnya. Nah, dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Bilal, hadisni, beritahukan kepadaku wahai Bilal, bi arja amalin, amalan apa yang paling sering kau lakukan, amiltahu fil Islam. Inni sami'tu dufan 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar suara terompahmu ada di hadapanku di surga. Ketika Bilal ditanya seperti itu, maka Bilal belum menjawab. Faqala Bilal,
Berkata Bilal, "Ma 'amiltu 'amalan arja indi." Tidak ada wahai Rasul amalan yang paling aku jaga, amalan yang paling aku sering lakukan daripada annilam utatahhir tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salatu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalliya. Tidaklah aku berwudu baik itu di waktu malam atau di waktu siang kecuali setelahnya aku salat 2 rakaat, hal yang diberkenankan oleh Allah Azza wa Jalla kepadaku untuk aku lakukan. Setelah berwudu, beliau batal, kemudian beliau berwudu, setelah berwudu, beliau salat 2 rakaat. Ini amalan yang paling. Faqala, maka disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, Imam Muslim menyebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis Uqbah bin Amir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawadda'a fasal wudu'a thumma shalla rak'atain yaqbalu bihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Barang siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dengan baik, kemudian dia salat setelahnya 2 rakaat dengan penuh khusyuk, yaqbalu bihima qalbuhu, hatinya betul-betul hadir dalam salat itu, khusyuk dalam salatnya, wajahnya pun betul-betul hadir dalam salatnya, pikirannya tidak kemana-mana, dia melakukan salat dengan khusyuk, wajabat lahul jannah, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Karena yang mampu dan bisa mengamalkan ini adalah orang yang mukmin. Masya Allah, ini amalan besar, ringan, mudah, tapi berat. Nggih mboten Pak? Dikatakan berat tidak, wong wudu kok Pak. Salat 2 rakaat setelahnya. Enteng mboten? Enteng Pak, tapi abot. Nah, pikir dewek niku Pak. Hadirin yang muliakan, yang berikutnya adalah amalan menjaga 5 waktu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini Masya Allah harus kita jaga. Dikarenakan apa? Itu perkara wajib. Termasuk rukun Islam. Rasulullah SAW, saya bacakan langsung hadisnya. Karena waktu kita singkat, ini banyak sekali hadisnya kaum muslimin. Kumpulkan oleh para ulama kita, walhamdulillah, sehingga kita bacakan saja. Faqad akhraja Abu Dawud an Uqbah an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, 5 salawatin katabahunna Allah 'ala al-ibad, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun ay yudkhilahu al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 5 salawat, 5 kali salat dalam sehari semalam. Maka barang siapa di antara hamba-hambanya jaa'a bihinna, melakukan salat 5 waktu, walam yudayyi' minhunna syai'an, dan tidak menyia-nyiakannya, tidak meringankannya, menyepelekannya, dia melakukan penuh kesungguh-sungguhannya. Disebutkan dalam riwayat yang akan datang, kita akan sebutkan ketepatan waktunya, gerakan ruku sujudnya, zikirnya, khusyuknya, maka Allah memiliki janji. Kana lahu 'indallahi 'ahdun. Allah berjanji ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkannya ke dalam al-jannah. Hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Dalam riwayat yang lainnya, wa fi riwayat Imam Ahmad an Hanzalah al-Kadib li wahyi 'an Ali alaihi salatu wasalam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Hanzalah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Man hafadha ala salawatil khams, barang siapa yang dia menjaga 5 salat ini, ruku'ihin wa sujudihin wa mawaqitihin, rukuknya, sujudnya dan waktu-waktunya, ketepatan waktu-waktunya, wa alima annahunna haqqun, dan dia meyakini betul bahwa salat 5 waktu ini hukumnya wajib, hak Allah yang harus ditunaikan oleh kita, maka Nabi menyebutkan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Atau qala, atau Nabi menyebutkan wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Atau qala, atau Rasul mengatakan hurrima 'alan nar, akan diharamkan dari api neraka. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib. Hadis yang lainnya, wa akhraj Abu Dawud an Nabi Qatadah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah jalla wa ala. Hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Qala, inni farradtu ala ummati 5 salawat. Aku wajibkan salat kepada hamba-hambaku 5 salawat. 5 salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wahadtu indi ahdan, dan aku telah memberikan janji, sebuah janji yang pasti, anna man jaa, bahwa barang siapa yang dia datang dengan yuhafidhu alaihi, betul-betul menjaga amalan salat 5 waktu ini, di waktihinna, tepat pada waktunya, maka aku memberikan janji padanya, adkhaltuhul jannah, aku janjikan untuk aku masukkan dia ke dalam al-jannah. Ini menunjukkan betapa besarnya amalan salat yang 5 waktu. Maka mari kita kaum muslimin pentingkan itu, ketepatan waktunya, kesungguh-sungguhan kita dalam memenuhi panggilan adzan. Ada adzan, kita berhenti dalam melakukan kegiatan kita. Dengarkan adzan, agungkan adzan. Kemudian kau ikuti ucapan muadzin. Engkau segera mengambil air wudu. Pentingkan, jangan main-main kata. Salat mbok nomor loro. Nomor siji Pak, salat. Nomor loro. Nisi nomor siji nopo? Penggawean. Walah. Salat itu nomor 1. Yang lainnya nanti dulu bisa. Kita pentingkan satu ibadah ini. Jangan diabaikan karena kesibukan-kesibukan yang lain. Betul nomor 2 dari rukun Islam, tapi itu cerminan iman kita. Pengagungan kepada salat, cerminan iman kita. Bukti kesungguhan kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memperhatikan salat yang 5 waktu dengan baik, dari ketepatan waktunya, gerakan-gerakannya, zikir-zikirnya sesuai dengan sunnah Nabi, maka aku berikan janji untuknya, aku akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Yang berikutnya ya kaum muslimin, az-zihab ilal masjid li adai salatil jamaah. Sudah masuk waktu maghrib? Waktu isya? Belum ya? Belum, alhamdulillah. Berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan salat dengan berjamaah. Akhraj al-Imam Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Al-Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada, barang siapa di waktu pagi hari berangkat menuju masjid, aw raha, atau dia berangkat menuju masjid di waktu sore hari, maka a'addallahu lahu nuzulan fil jannati nuzulan, maka Allah akan menyiapkan bagi dia hidangan yang sangat mewah fil jannah, di surga. Kullama ghada aw raha, setiap di waktu paginya atau di waktu sorenya. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan syarah hadis ini adalah datangnya kita ke masjid yang pertama kali adalah untuk mengerjakan salat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua termasuk padanya juga kedatangan kita ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore adalah untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Mungkin ada dars di waktu pagi, pada subuh mamanya. Mungkin ada dars menjelang zuhur. Mungkin ada dars sore hari atau malam hari. Setiap kita berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah, kita mendapatkan janji, a'addallahu fil jannati nuzulan. Allah akan siapkan bagi dia hidangan makanan yang mewah di dalam surganya nanti di yaumil qiyamah. Maka jangan sepelekan amalan salat dengan berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah diberi kesadaran dan kemudahan bisa menunaikan ibadah salat dengan berjamaah di masjid. Dalam keadaan banyak manusia yang tidak diberi oleh Allah kesadaran. Jangankan ke masjid, di rumah pun kadang-kala tidak salat. Bahkan ada yang mengatakan lah tasi mending gelem salat sepisan-pisan. Sepisan-pisan 5 kali sehari, Mas. Bukan sepisan-pisan tok. Daripada ora. Walah, daripada ora. Hadirin yang kami muliakan, mari kita lakukan ini. Disebutkan pula dalam hadis yang lainnya. Lebih khusus ada hadits nas yang berkaitan dengan salat subuh dan asar, di mana banyak orang yang meninggalkannya. Beliau mengatakan, faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat bardain di 2 waktu yang dingin, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Tafsir bardain di sini adalah salat subuh dan salat al-asr. Disebutkan dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan salat subuh adalah salat yang disebut dengan bard, salat dingin. Dikarenakan itu adalah akhir malam, malam dingin sampai ketemu subuh. Saat itulah ditegakkan salat subuh. Salat asar dikatakan salat bard, salat yang dingin. Dikarenakan itu adalah akhir dari siang. Siang terik matahari, kemudian sore redup-redup, dan di waktu asar sudah terasa dingin. Bukan dingin menyengat. Dingin itu bukan sesuatu yang harus menyengat. Bard itu. Sehingga barang siapa yang menjaga 2 salat ini, maka dakhalal jannah. Hadirin melakukan yang berikutnya adalah man sadda furjatan fis shaf. Satu amalan yang ringan dan mudah, tapi kadang-kala ini dilalaikan karena kejahilan. Menutup kekosongan dalam shaf. Ada yang batal, otomatis keluar dia. Segeralah ditutup shaf yang kosong itu.
dipersilahkan supaya yang di belakang maju ke depan. Karena apa? Shaf yang lebih depan lebih utama, ditunggu. Kalau yang di belakang kok tidak ada kunjung yang maju ke depan, maka segera ditutup dari arah menuju ke imam. Kalau yang batal sini berarti sana ke sini. Kalau yang batal sebelah sini, dari sana ke arah sini. Bagi orang yang memiliki ilmu, maka dia akan berburu. Wah, ada kosong, langsung maju ke depan. Walaupun orang yang jahil mungkin tertawa-tawa. Yang salat pada melaku-melaku ya. Karena kalau ini batal di depan, yang belakangnya maju. Belakangnya maju sampai belakang maju. Baru gumunting salat pada melaku-melaku. Pancen wahabi aneh-aneh. Nah, dituduh lagi wahabi yang aneh-aneh. Kita bacakan hadis dari kaum muslimin. Menutup shaf yang kosong hukumnya wajib. Bukan hanya sunnah. Wajib hukumnya. Memutus shaf haram hukumnya. Faqad akhraja Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Hadis ini sahih disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Fi Sahih Sunan Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah." Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan, "Innallaha wa malaikatahu." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusallun, mereka berselawat, 'alal ladzina yasluna sufuf, kepada orang-orang yang menyambung shaf, merapatkan shaf. Wa man sadda furjatan, dan juga Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang menutup celah yang ada dalam shaf tersebut. Shaf salat. Sadda furjatan, sad itu menutup, furjah itu celah. Dan banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah yang mewah untuknya fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain ya kaum muslimin, belum selesai, banallahu baitan fil jannah wa rafahu biha darajatan, dan dengan sebab itu Allah akan tinggikan dia derajatnya karena menutup shaf, merapatkan shaf dan menutup shaf yang ada celahnya di situ. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, "Man wasala saffan wasalahu Allah." Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambung rezekinya, sambung kebaikannya, sambung hidayahnya, sambung keberuntungannya. Allah akan menyambung untuk dia kebaikan di dunia wal akhirah. Wa man qata'a saffan, barang siapa yang memutus shaf, qata'ahu Allah akan memutus kebaikan untuknya. Ancaman Allah putus kebaikan sampai Allah putus hidayah darinya. Disuruh merapatkan enggak mau. Bahkan dia menghindar. Ini ada celah, kesini kamu, enggak mau. Alasannya risih. Tidak mau merapatkan shaf. Maka Allah akan putus kebaikan untuknya. Adapun beberapa waktu yang lalu karena wabah, para ulama memberikan fatwa bolehnya untuk kita merenggangkan karena wabah. Hukum asalnya adalah wajib merapatkan, dan itu keyakinan kita. Kita merenggangkan shafnya karena satu hal ini. Ketika memang wabah itu sudah tidak ada dan aman, maka kembali kepada hukum asalnya. Rapat. Rapat itu adalah mata kaki dengan mata kaki.
Kalau tidak mata kaki dengan mata kaki, yang penting merapatkan. Kullama alsaq, setiap kaki bisa merapat, maka itu lebih baik. Kadang-kala kalau mata kaki dengan mata kaki agak susah, maka yang penting rapat. Jangan ada celah di situ. Beberapa orang mengatakan rapat, kita sudah rapat. Lah rapat pripun Pak? Kasih ada celah. 10 cm, kadang-kala sampai 20 cm. Kadang-kala ada yang maju ke depan, mundur ke belakang. Salat sampai kau belancitan mboten genaka di sini ku Pak. Oh ini sudah rapatnya kami seperti ini. Oh. Karena kalau dempet risih, daripada salat risih orang khusyuk, yang penting mandan renggang setitik. Pinter pikirannya ya jan. EQ-nya 10. Itu batil ya kaum muslimin. Harus rapat, jangan biarkan ada senggang di situ. Hukumnya wajib. Khusyuk itu bukan karena tidak rapat, khusyuk itu fil qalb, di hati. Yang berikutnya kaum muslimin membaca ayat kursi pada setiap selesai salat fardu. Salah satu di antara zikir pada salat fardu adalah membaca ayat kursi. Hadisnya faqad akhraja an-Nasa'i wa Ibn Hibban min hadits Abi Umamah radhiyallahu an qala man qara'a ayatal kursi dubur kulli salatin lam yahullu baina wa baina dukhulil jannah illa ayyamut. Sahihul Jami'. Hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Dari Al-Imam Nasa'i Ibn Hibban dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a ayatal kursi." Barang siapa yang dia membaca ayat kursi dubura kulli salatin, di setiap selesai salat fardu, maka lam yaqul baina wa baina dukhul jannah, tidak ada yang menghalanginya untuk segera masuk ke dalam al-jannah illa an yamut, kecuali kematian saja. Kecuali kematian saja. Dia kenapa belum masuk surga? Belum mati. Kalau dia mati, masuk surga. Masya Allah. Amalan yang ringan. Maka mari kita perhatikan amalan-amalan yang seperti ini. Yang berikutnya kaum muslimin. Kita mentok ya sampai qomat. Kalau bisa tambah lagi. Ini masih banyak Pak. Ada 70 hadis yang, nah kita baru masuk hadis ke-30. Tapi tidak mengapa, kita langsung aja sebisanya kita. Yang berikutnya adalah menjaga 12 rakaat salat sunnah. Menjaga 12 rakaat salat sunnah. Yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Faqad akhraja Nasa'i min hadits Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sabara ala 12 rak'atan fil yawm wal lailah dakhala al jannah. Barang siapa yang dia menjaga salat sunnah sebanyak 12 rakaat pada satu hari dan satu malamnya, dakhala al jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Rincinya kata Nabi, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian wa rak'atain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti berapa? 6. Wa rak'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atain qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Genap berapa?
Hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim min hadits Ummu Habibah bint Abi Sufyan radhiyallahu an, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi fi kulli yawm 12 rak'atin atau rak'atan tatawwu'an ghaira al-fardhati illa banallahu lahu baytan fil jannah atau illa bunya lahu baytun fil jannah. Riwayat Imam Muslim dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim dia salat untuk Allah, ikhlas karena Allah, dalam sehari semalam 12 rakaat tatawuan, salat sunnah yang diistilahkan dengan salat sunnah rawatib. Dikatakan rawatib karena yaratibu, salat sunnah ini mengiringi salat yang wajib. Salat sunnah ini mengiringi salat yang wajib. 12 rakaat itu wahai kaum muslimin ghairul fardhu, bukan fardu, kecuali Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga, atau akan dibangunkan bagi dia satu rumah yang mewah dalam surga. Ini hadis penguat yang tadi di atas. Yang berikutnya adalah salat duha. Salat duha itu rakaat yang paling ringannya 2 rakaat. Sampai sebagian ulama menyebutkan 8 atau maksimalnya 12. Disebutkan dalam hadis yang akan kita bacakan 4 rakaat salat duha. Wa dzalika al-hadits alladhi akhrajahu at-Tabrani fil Awsati an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ad-duha arba'an, barang siapa yang salat duha 4 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah dalam surga. Hadis ini sahih disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Yang berikutnya, qiyamul lail, salat malam. Ibadah salat malam ya kaum muslimin disebutkan dalam ayatnya dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kita bacakan hadisnya. Wa akhraj at-Tirmidzi wa Ibn Majah min hadits Abdullah bin Salam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan oleh kalian ucapan salam antar kalian. Wati'mut ta'am, dan berikanlah makanan untuk kaum muslimin yang lainnya. Wasilul arham, dan silaturahmi, hendaknya engkau merekatkan hubungan tali silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah kalian di waktu malam dalam keadaan manusia yang lainnya tertidur. Maka Rasul menutup kalimatnya, tadkhulu al jannata bisalam, kalian akan masuk dalam surga dengan keselamatan. Masya Allah. Afsus salam, wadimut ta'am, wasilul arham, wasallu bin lail, nasu niyam, tadkhul jannata rabbikum bisalam. Masya Allah ya kaum muslimin. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Shahihah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sedekah. Yang berikutnya tentang sana'il ma'ruf, berbuat baik. Yang berikutnya Masya Allah, masih banyak yang lainnya. Amalan ini semua kaum muslimin saya bacakan dengan cepat untuk memberitahukan satu hal. Islam memberikan kepada kita pintu yang lebar,
kesempatan meraih al-jannah dengan amalan. Sungguh-sungguh memperhatikan 1, 2, 3, 4, 5 yang kita sampaikan. Dengan melakukannya dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah upaya setiap kita meraih al-jannah. Kesuksesan tidak diraih dengan bersanteria. Tetapi kesuksesan itu diraih dengan penuh kesungguhan. Bisa difahami hadirin? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang salat jenazah di waktu setelah selesai salat asar. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada salat ba'da salatul asar sampai waktu masuk salat maghrib, illa kecuali salat yang zawatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab, semisal tahiyatul masjid. Seorang masuk ke dalam masjid, Nabi mengatakan apa? La yajlis hatta yarka rak'atain. Idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, la yajlis, hendaknya dia jangan duduk hatta yarka rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Kalau dia masuk dalam masjid waktu asar, di mana waktu itu adalah waktu yang tidak boleh kita melakukan ibadah. Sebagaimana setelah salat subuh sampai matahari terbit, 15 menit setelahnya ala qadri rumhin, di atas setinggi tombak, baru kita diperbolehkan melakukan salat, kecuali salat yang memang zawatul asbab, yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid tadi dan seperti salat jenazah. Karena memang sudah selesai pemakamannya dan akan dilakukan, masa tidak disolati dulu? Solati. Maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Mana? Bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang mengatakan beragama kan bukan cuma dengan Al-Quran dan hadis, kan ada qiyas dan ijma'. Hadirin yang kami muliakan, pahami dengan betul, agama ini milik Allah Azza wa Jalla. Utuh milik Allah Azza wa Jalla. Turun kepada kita berupa wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ijma' dan qiyas tidak akan terwujud kecuali ada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada qiyas yang menyelisih nas, qiyas itu tidak bisa dipakai. Qiyas itu adalah mengkiaskan benda ini dengan benda ini. Ini hukumnya apa? Haram. Maka ini haram karena ada unsur kesamaannya. Narkoba. Apa ada hadisnya narkoba? Narkoba itu bahasa Arabnya mukhaddarat. Tidak ada hadis khusus tentang pil koplo, heroin, narkoba yang berbentuk sabu-sabu. Anak sabu-sabu haramun. Sesungguhnya sabu-sabu haram. Hadis palsu itu jangan bikin-bikin. Kenapa ini haram? Dikarenakan memiliki muatan seperti khamr. Apa itu? Ghatul akal. Menghilangkan akal. Memiliki zat adiktif yang menghilangkan akal. Kullu muskirin haram. Semua yang menghilangkan akal hukumnya haram. Narkoba bagian dari khamr. Maka ini haram seperti halnya khamr. Ini namanya qiyas. Tidak akan terwujud qiyas tanpa adanya Al-Quran wa Sunnah. Dengan demikian pula ijma'. Ijma' menyelisih ayat. Yang nggak mungkin dikatakan ijma'. Ijma' batil itu, Pak. Nggak boleh dipakai. Bunyi, Pak. Pripun niki? Lanjut napa mboten? Lanjut nggih, lanjut. Lenggah mau jenengan, Pak. Mbok kepenak lenggah. Selonjor mboten napa? Niki anu serampung niki, Pak. Ekstrakurikuler niki, tambahan waktu. Jikalau kita salat pada hari Jumat, jika dalam perjalanan
mengikuti salat Jumat, apakah sebaiknya salat asar dijamak atau tidak? Syekh Ibnu Utsaimin di antara ulama yang menyebutkan ada khilaf di situ memang. Apakah boleh salat Jumat dijamak dengan salat asar? Keumuman hadis boleh menjamak, tetapi Syekh mengatakan tidak ada contoh. Nabi tidak pernah mencontohkan Jumat dijamak dengan asar. Kalau engkau hendak Jumatan, engkau musafir. Tidak engkau melakukan Jumat saja. Nanti ketika waktu asar, engkau datang lagi ke masjid dalam perjalananmu melakukan salat asar dikosor 2 rakaat. Kalau engkau mendapati pas adzan asar di situ ditunaikan salat asar dengan imam ratib, maka engkau ikut serta dengan imam ratib 4 rakaat berarti. Kalau engkau tidak hendak melakukan salat Jumat, engkau lanjutkan perjalananmu jamak takhir. Jamak takhir yakni engkau lakukan zuhur di waktu asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, kemudian qomat asar 2 rakaat. Itu namanya dijamak dan dikosor. Disatukan waktunya di salah satu waktu. Kalau dilakukan di zuhur berarti jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir, dilakukan dengan dikosor 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Tapi kalau Jumatan dan kemudian jenengan berdiri sendiri untuk melakukan jamak dengan asar, Syekh mengatakan tidak ada contoh dalam hal ini. Maka kita tidak melakukannya. Kalau mau jamak, ya sudah. Tidak usah engkau salat Jumat karena engkau musafir, engkau lakukan nanti jamak yang berikutnya. Yang jamak takhir di waktu salat asar. Di lingkungan rumah ada masjid, tapi salatnya susah rapat safnya. Lah kepripun Pak? Ting susah. Tinggal dirapatakan. Mau gampang? Perkaranya itu berkaitan dengan pemahaman dan pengertian orang. Nah gurdi tempel-tempel natok sih gampang, Pak. Gelem apa ora wonge gari. Ora gelem ngamuk, Mang. Pertanyaannya, sahkah salat kita? Kalau dalam hal ini ditanyakan sah dan tidaknya, sah. Selama memang salatnya benar. Karena salat itu kaitannya dengan takbiratul ihram sampai salam. Ibadah salat itu muftatihun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Ibadah salat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Adapun berkaitan dengan rapatnya shaf itu adalah kewajiban juga, tetapi di luar. Bukan sunnah, wajib. Karena diancam barang siapa yang dia tidak rapat shafnya, diancam apa? La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam shaf. Tidak rapat, tidak lurus. Kenapa? Karena hati kalian akan bercerai-berai. Ini menunjukkan apa? Haramnya tidak rapat dan tidak lurus. Bukan semata kesempurnaan saja. Cuman itu tidak masuk pada bagian amaliyah salat. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya, terus kita milih salat di masjid lain, lebih baik mana? Kalau seandainya kau bisa memilih masjid lain yang lebih sempurna, ya tentunya kita memilih masjid yang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada dan adanya masjid di dekatmu, maka engkau lakukan salat walaupun kondisi seperti itu. Jangan berpikir mau lebih baik salat dewekan bae nang omah. Ya tidak. Salat dengan berjamaah. Kamu seorang yang di situ bukan sebagai penguasa, bukan sebagai takmir, hanya sekedar jamaah saja, tidak memiliki wewenang. Ikut salat saja tuh. Antum berusaha nempel kakinya dengan yang di samping. Kadang-kala dia minggir maning. Oke, orang ngerti ilmu apa ya? Ya memang jahil, Pak. Ya wis ono karepmu.
ya salat sudahlah. Sah salatnya, kita tidak bersengaja untuk tidak rapat. Tetapi karena mereka adalah juhala, orang-orang yang jahil. Bagaimana supaya iman kita selalu semangat seperti waktu ta'lim? Ya ta'lim terus. Untuk bisa semangat dikarenakan memang iman itu butuh makanan. Sebagaimana fisik kita. Kita makan tiap hari berapa kali? 3? Tidak Pak. Kita makan pagi, sarapan gendang goreng, kopi, jam 8 madang sega, jam 10 ngumil maning, jam 12 madang, jam 2 medang, jam 4 madang maning, jam 5 jam Arab turuk madang maning Pak. Supaya kuat. Lah iman itu butuh makanan. Makanannya adalah al-ilmu. Kalau jarang ta'lim, iman itu akan melemah. Semangatnya akan berkurang. Apakah kita berdosa jika kita menjauhi teman yang dia adalah hizbi, yakni ahlul bidah? Apakah termasuk memutus tali silaturahmi? Hadirin yang muliakan, berkawan dalam Islam itu pembahasannya luas. Harus memilih teman yang mendukung, karena pertemanan itu bisa menyebabkan engkau hilang dari istiqomahan. Ini pembahasannya panjang. Maka dengan ini kita diperintahkan bergaul dengan orang yang soleh dan memutus hubungan dari orang yang maksiat. Maka ketika kita memutus hubungan dengan teman dulu, ada masih di HP-nya antum nomornya fulan. Fulan itu siapa? Fulan itu dah orang ahlul maksiat, pendosa mungkin. Bagaimana hukumnya kita putuskan? Putuskan, blokir dia dan buang nomornya. Jangan sampai satu hari kamu imannya sedang lemah, lagi drop ekonominya, pikirannya setoran hurung rampung, kena penyakit, digoda kok kepengin apa ora ki ngene. Tergoda akhirnya lagi butuh duit, dapat dana cairan segar tapi riba. Sora papalangen lah, anu lagi butuh. Akhirnya kamu maka putus. Memutus teman yang jelek bukan dosa. Bahkan itu harus. Bahkan itu apa? Harus. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah terlalu malam. Mudah-mudahan semuanya bisa difahami dengan baik, bermanfaat bagi kita. Sekarang adalah tinggal kita mari semangat dalam beramal dengan amalan yang saleh untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.